Iya mas, lumayan. Anu tuh satu kan? Iya nih mas, gak apa-apa kayak kono mangi. Kemarin ini. Kemarin, iki lho, iki mang yo, bener mas Roy. Tapi yo nek kowe ini lho. Nek ngarep iki yo. Iki, de, pot iki berarti. Pengen rapi ini. Lah. Ayo. Iki mas, di posisi ndi? Nek kene. Dek pot iki mas. Tripodnya udah kayak pot iki bisa berapa? Pegang dulu Pak. Menentukan dulu. Simpan ya. Tahu sih Pak. Sedot nih. Tak zoom.
karya pratisana Om Paramatwa Dwate Namatwa Om Puswadhanti Namatwa Om Rapatate Nama Om Atmatatwan Masudamam Swaha Om Kesama Sampurnaya Nama Om Asriyam Asupadepa Om Asriyam Awantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Om Amanggo Dewi Parameswara
Mangsa sampun kenya tapa Manambah preng panjang Langgah iro asotinno To'asono Asana
Penting ya. Berau bang, sudah ada kita nikah. Coba yang anu apa sini bikin hati. Oh gitu. Nanti saya sambutan dan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, persembahyangan melaspas sudah paripurna. Kemudian akan ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok dan Bapak Komite. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya umat Sedharma Bapak Nur Cahyo Hadi Sunaryo. Saya persilahkan untuk memberikan sedikit sambutan atas pembukaan upacara melaspas di Sanggar Pemudian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita memang hari bahagia bersama kita, di mana pada sore hari ini kita bisa meresmikan penggunaan tempat ibadah kita secara resmi, sehingga anak-anak kita yang beragama Hindu maupun nanti yang beragama Buddha itu bisa memiliki tempat ibadah yang bisa khusus untuk ibadah harian. Jadi kalau di Muslim ada masjid yang digunakan untuk ibadah harian, kami berharap dengan adanya pembangunan pura dan vihara ini nanti keimanan dan ketakwaan anak kita ini ada wadahnya. Jadi tidak bingung harus ibadah pagi di mana, ibadah siang di mana. Nah, nanti
mohon Bapak Ibu juga bisa menggunakan tempat ibadah ini. Jadi kami tidak hanya mengkhususkan pada murid-murid kita, tapi manakala Bapak Ibu di hari Sabtu atau hari Minggu, Sabtu Minggu mau melaksanakan kegiatan ibadah di sini, kami mempersilahkan. Jadi intinya kegiatan yang sudah kita bangun ini bisa hidup untuk kegiatan bersama-sama. Jadi untuk sekaligus untuk memotivasi anak kita, manakala anak kita yang beragama Hindu ini, kalau tempat ini digunakan untuk ibadah bersama-sama, anak-anak kita itu akan lebih semangat. Jadi Bapak Ibu, manakala ada kegiatan ibadah pada hari Sabtu maupun Minggu, kami mempersilahkan untuk melaksanakan di tempat ini. Mungkin juga bisa sekali waktu Bu Endang mengundang murid-murid dari sekolah yang lain bisa untuk melaksanakan ibadah bersama di sini. Jadi mungkin yang terdekat dari Sengat, dari SMA SMK Udanawu maupun dari sekolah yang lain yang memungkinkan anak-anak kita yang beragama Hindu bisa diajak untuk beribadah bersama di tempat ini, sehingga tempat yang kita bangun ini bisa lebih hidup nih, lebih hidup dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berpartisipasi mensukseskan pembangunan pura ini. Jadi pembangunan pura ini tidak murni dari lembaga, tapi adalah dukungan dari beberapa donatur yang memang sudah dikomunikasikan oleh Bu Endang dan juga oleh Bu Mary untuk dibangunkan pura di tempat ini. Jadi kita berharap di lembaga SMA Ponggok ini nanti ada pura, ada vihara, ada gereja, ada masjid, sehingga semua agama yang ada di Indonesia ini, khususnya agama yang ada dianut oleh warga SMA Ponggok ini, bisa melaksanakan kegiatannya tidak terhalang oleh tempat. Intinya bahwa tempat ini terbuka untuk kegiatan agama dari luar, jadi tidak hanya untuk anak-anak kita saja. Sekali lagi, manakala panjenengan mau menginginkan kegiatan ibadah itu di hari Sabtu dan Minggu, kami persilahkan untuk memanfaatkan. Intinya ini tempat panjenengan menguri-uri, mengopeni, menghidupkan kegiatan ini. Kami terima kasih kepada Bu Endang yang juga selalu membimbing anak-anak kita untuk kegiatan pelajaran agamanya, karena terus terang dulu di Garum saya ada Pak Nyoman almarhum. Nah, sekarang di sini Bu Endang semoga nanti panjang umur dan bisa terus membimbing anak-anak kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan partisipasi dalam bentuk apapun, terkhusus pada bekas Dinas Agama Hindu ini untuk membimbing terus, memantau terus kegiatan keagamaan. Jadi intinya sebagai bukti otentiknya nanti monggo bisa dibuatkan jurnal kegiatan. Jadi hari ini siapa yang ibadah, artinya kita tidak hanya cerita tetapi ada bukti fisiknya. Ini siapa yang ibadah, ibadahnya apa, jadi monggo dibuatkan jurnal kegiatannya, sehingga setiap orang yang hadir berkunjung ke tempat ini, oh ternyata tempat ini memang digunakan untuk ibadah, tidak hanya dibangun terus tidak digunakan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mendapatkan terima kasih atas dukungan dan dari partisipasi panjenengan semua, sehingga tempat ibadah ini bisa berdiri dan bisa digunakan. Terima kasih. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Nur Cahyo. Berkat Bapak kami bisa mempunyai tempat ibadah. Ini baru satu-satunya yang ada wihara dan pura berdampingan. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya dari jasa Bapak Komite yang bisa membuat semua ini terwujud. Monggo Bapak Khairul Anam, saya minta untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
Rahayu. Pertama mari mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dipertemukan di sini, di tempat ini, tempat ibadah ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya sebagai komite, sebagai penyambung antara pihak sekolahan kalian putra putri dengan ingkang sekolah wonten mriki. Syukur sekarang sudah bisa membangun, memiliki tempat ibadah untuk anak-anak putra putri kita. Semoga dengan adanya tempat ini anak-anak bisa melaksanakan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dan semoga anak-anak kita yang di sini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada negara, dan semuanya yang ada di lingkungan kita. Semoga menjadi karakter yang baik. Saya sebagai komite cuma bisa menyambungkan antara panjenengan semua dengan dan sekolah. Syukur alhamdulillah sudah terrealisasi untuk tempat ibadah sanggar. Untuk itu saya juga senang kita bisa menjaga hubungan bertoleransi beragama dengan baik. Semoga hal-hal ini bisa menjadi contoh tauladan untuk anak-anak kita ini untuk saling guyup rukun sesama manusia. Bahkan kita ini kalau dilihat dari asal usulnya kula oleh panjenengan boten beda. Ulu kulit getih kula ki sami. Bahane nggih sami. Muga-muga sing terus langgeng lancar mugi putra-putri kita sedaya saged dados anak-anak yang luar biasa. Saking kula tetap semanten menawi salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Komite. Selanjutnya kepada Bapak Mursalim SPD MPT untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Bapak. Mohon izin kula ngatur wonten ngarsa panjenengan Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Bapak Ibu saderengipun kula ngaturaken nestuning sedya semoga minangka titahing Gusti ingkang boten lepat saking salah lan kilap kita bersama-sama untuk mengaturkan puja bakti kehadapan Ida Sanjang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada sore hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang suci ini tanpa ada suatu halangan apapun. Hormat bakti kami juga kepada para leluhur Batara Batari yang malinggih di candi ini, semoga selalu memberikan kerahayuan pada kita semuanya. Ingkang Bapak memangku ingkang winengku ing kasucian, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah panjenenganipun Bapak Nur Cahyo, ugi yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Dewan Guru, dan Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anak semua yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, yang pertama saya mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan hari ini telah memberikan kita, artinya walaupun nun sewu umat Hindu yang notabene hanya segelintir Bapak namun Bapak tidak membedah-bedahkan, telah memfasilitasi tempat ibadah yang Hindu namanya mereka berupa candi, dan yang di sebelah dari Buddha adalah vihara. Dan saya dengar nanti di sebelah
Mohon maaf saya bingung Bapak di sini. Di hadapan ler nika rencana akan dibangun gereja. Nggih. Mugi-mugi niat baik Bapak nanti akan dicatat oleh Sang Maha Kuasa nggih, yang akan dilipat gandakan imbalannya. Bapak Ibu sekedhik ngaturaken bahwasanya ini tadi kita melaksanakan upacara melaspas Bapak Ibu nggih. Melaspas itu bukan hanya semata peresmian tempat ibadah semata Bapak nggih. Jadi di sini mempunyai nilai spiritual yang sangat tinggi, yaitu melinggihkan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, manifestasinya sebagai Dewa Raditya atau Sang Hyang Adi Saraswati di dalam candi tersebut. Pangapunten, di Hindu itu sekarang ada Padmasana, ada candi, juga ada Padmasari Bapak. Mereka hanya sebuah media Bapak Ibu. Media yang tujuan, yang fungsinya adalah menghubungkan sifat spiritual kita sebagai hambanya untuk berbakti kepada Sang Semesta Alam, Sang Pencipta Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Terus ini mengapa harus dimelaspas? Melaspas itu kan berasal dari kata melas dan pas. Melas itu artinya pisah Bapak, pas itu adalah pas atau cocok. Artinya ini kan berbagai unsur yang semula terpisah Bapak, maka di sini disatukan tadi oleh Bapak pemangku, dimohonkan pada Sang Pesta supaya bangunan ini mempunyai jiwa Bapak. Itu artinya mengapa harus disucikan? Karena unsurnya kan ada pasir, ada batu dan lain sebagainya, di mana mungkin pasir yang didapat itu dari daerah yang kurang bersih, kotor, atau dari sungai yang ada hanyutnya bangkai, apa itu bangkai binatang atau bahkan mungkin manusia. Maka harapan kami semuanya itu dimohonkan untuk disucikannya, biar ibaratnya kita kalau sudah suci, maka kita dalam waktu pada saat kita memuja Sang Hyang Widi, kita bisa mendapat keheningan. Ini Bapak fungsi yang utama. Di samping itu juga ini adalah kalau saya gambarkan, kita adalah sebagai nilai yang lain, yaitu merupakan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan juga manusia dengan lingkungan alam sekitar Bapak. Maka di ajaran itu ada Trihita Karana, yaitu 3 penyebab hubungan harmonis, yaitu kepada Sang Hyang Widi, Sang Pencipta, pada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Kalau saya ibaratkan, Nun Sewu sedikit saja, kita gambarkan adalah layangan Bapak Ibu, layang-layang. Layang-layang itu bisa naik terbang dengan bagus apabila antara sayap kiri dan sayap kanan seimbang. Makanya kalau sayap kiri yang mungkin lemes, dia pasti uwer. Kalau sayap kanan yang lemes sebaliknya, demikian juga. Maka antara hubungan manusia dengan lingkungan sesama manusia, sayap kiri, sayap kanan seimbang, didorong oleh adanya angin. Angin itu adalah nafsu atau keinginan kita untuk berbakti kepada Sang Semesta. Maka layang tadi akan bisa terbang dengan tinggi, dengan anteng. Itulah Bapak gambarannya Trihita Karana. Jadi kita harus menjalin hubungan yang harmonis pada lingkungan, supaya anak-anak utamanya itu nanti bisa membersihkan atau mensucikan pura ini. Bagaimana caranya? Ini yang susah Bapak Ibu. Biasanya untuk memperoleh sesuatu itu lebih susah untuk mempertahankan. Nah, bagaimana cara mempertahankan pura ini? Yaitu untuk utamanya secara niskala, yaitu membersihkan secara spiritual. Nanti mungkin Bendang bisa mengajak murid-muridnya itu minimal anak-anak yang sudah di sini bisa berbakti pada pagi, siang, dan sore. Dan yang utama adalah yaitu ketika purnama dan tilem atau saat seperti ini udalane nanti anak-anak untuk bergilir gitu membuatkan canang sari. Ini pengalaman saya waktu di SMP Dwandoko, anak-anak saya gilir, maka setiap purnama dan tilem itu selalu disajikan syukur bagi kalau bisa setiap hari. Kalau muridnya besar bisa, tapi muridnya kecil ya kasihan Jadi minimal setiap purnama dan tilem ataupun hari-hari besar yang lainnya. Itu Bapak Jadi kembali lagi kepada fungsi daripada candi itu adalah sebagai
yang menjembatani hambanya, murid-murid kita ini untuk berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pangapunten Bapak Kirang Yaksono, kula matur kathah jatosipun kathah kang badhe kula aturaken karena waktu kelihatannya sudah menunjukkan siang ngeten nggih Bapak. Kula nyuwun pangapunten sonten nggih sore ini. Terus niki kula kenalaken niku kula etok-etoke Bapak Ibu nggih. Kula memang dereng nate sowan mriki, kula di dalam pemerintahan kula manjing kula datang Kemenak Bapak kantor Kementerian Agama Blitar lewat dene jejiban kula nggih menika ingkang napa nggih istilahipun terkait kalian pendidikan kula wonten pengawas ngaten Bapak nggih. Mekaten sedikit atur kula menawi wonten nalisire kasusilan ingkang ganjarari kirang renane menggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu kula nyuwun agunging sih samudra pangaksani. Sare atur kula aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Nuwun. Terima kasih Bapak Musalim. Sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Monggo Ibu bisa memberikan sedikit kata tentang Sanggar Pamujan Sri Dharma Utama SMA N1 Ponggok ini. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Ponggok, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati saudara sahabat saya sejak 2005 nggih Pak Yono. Pak Yono tetap muda saja, saya yang tambah tua. Mohon maaf yang senantiasa disucikan oleh umat para mangku dan Bapak Ibu Sarati yang dimuliakan serta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah, komite dan jajarannya sehingga terwujudnya Candi Sanggar Pamujan Sri Dharma Utama di SMA Negeri 1 Ponggok. Hal ini tidak lepas saya ucapkan terima kasih pada Bu Mary yang menjembatani kepada koordinator 1000 Candi Nusantara yaitu Mas Tio, dan di Blitar ini diwakili oleh Bapak Sunardi yang pada hari ini juga hadir sebagai koordinator program 1000 Candi tingkat nasional. Terima kasih yang tidak terhingga kami aturkan. Dan perlu kami aturkan Bapak, nama Sri Dharma Utama ini kami mohon bantuan dari Romangkusuro Logo. Saya hari apa niku nggih Bu Mary? Wong duwe jeneng iki. Jenenge apa iki? Wis aku tak sowan Romangkusuro yang pada hari ini yang memimpin upacara Mas Paspura ini. Nama Sri Dharma Utama adalah dari bahasa Sanskerta. Ini juga dari Pak Mangkusuro yang saya bacakan di sini. Kata Sri adalah artinya cahaya, kemuliaan, rezeki, keindahan, dan dewi keuntungan tiada makanya. Dharma adalah merupakan kebenaran, kebajikan, hukum alam semesta, kewajiban atau kesucian. Utama adalah utama yang terbaik. Dalam hal ini arti keseluruhan nama Sri Dharma Utama adalah kemuliaan Dharma yang paling utama. Mudah-mudahan dengan nama ini anak-anak, khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Ponggok dan semua yang menyungsung Sanggar Pamujan ini nantinya akan mendapatkan satu kemuliaan, selalu mendapatkan pencerahan Dharma, kebaikan akan selalu melindungi kita dan kita selalu bisa menjalankan dan mengamalkan ajaran Dharma dimanapun berada. Dan perlu juga Pak kami haturkan di sini sudah ada
mantan siswa sini Pak, yang sekarang sudah menjadi seorang guru. Ini Suci ini Pak, dulu muridnya Astungkara. Ini Mbak Suci ini sudah menjadi guru sekarang di SD Sidorejo Pak. Mudah-mudahan nanti akan menular pada adik-adik yang lain, nantinya bisa ikut ngopeni nih. Ini mantan murid ya kudu melu-melu ngopeni. Enggak buendang sing ngopeni omahe wadok buendang. Nggih, ini kan celak Pak. Griyone kan mriki nggih. Lah ini semua adalah juga sebagian wali murid yang ada di sini. Mudah-mudahan nantinya Sri Dharmotama, Sanggar Pamujan Sri Dharmotama benar-benar akan membawakan kebaikan, membawa kebajikan tidak hanya kepada siswa-siswi tapi juga semua keluarga besar SMA Negeri 1 Ponggok. Demikian yang bisa kami aturkan. Mohon maaf tidak terasa saya sudah 21 tahun ya Pak. 21 tahun sejak 2005 saya di sini Bu Mary. Bu Mary belum lahir mungkin. Sejak 2005 tidak terasa sampai saiki kok yo urung enek gantine ngono lho. Wis tuwa, lek sepedaan kok kene wangsul iku kuwesel sakniki Pak. Lek mbiyen wis ruwene Ponggok Serengat udah nau bar-bar ndak terasa. Kemarin saya mencoba naik motor pulang itu boyok rasane jan. Nggih, tibake krasa lek wis tuwek niku Pak. Nggih. Saya Pak Yono dulu masih segini, saiki sampai sakmene balik nek sakmene kok. Nggih, sama Pak Yono. Dengan Pak Nur itu juga sudah bertahun-tahun di SMA Sengat nih Pak Nur. Sekarang ketemu lagi di sini. Nggih, sekian demikian saya terima kasih yang tidak terhingga kami aturkan pada kepala sekolah dan keluarga besar SMA Negeri Ponggok. Mudah-mudahan juga pesan saya sama anak-anakku ini juga yang baru lulus Astungkara bisa datang ke sini. Ada yang sudah diterima di Bali, ini Naro ini sudah diterima di Stah Empu Kuturan ya. Di mana? Subriwa di Stah Subriwa di Bali, mudah-mudahan nanti juga bisa kembali ke sini membawa tugas yang mulia untuk membantu di SMA Negeri Ponggok ini. Rasa terima kasih, juga terima kasih Pak Mangkusuro yang sudah ngantet adanya upacara ini, dan semua umat yang hadir di sini saya aturkan banyak-banyak terima kasih. Demikian yang bisa saya aturkan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, tutur kata kami dan perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Enda. Bapak Ibu, sebagai penutup acara Melaspas hari ini, saya mohon dengan sangat kesediaan Bapak Komite, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mangku, dan Bapak Mursalim untuk dapat berfoto bersama. Monggo di banner. Nggih. Monggo. Bapak Mangku, monggo. Saya hitung Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas, semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu umat monggo. Dengan di tengah nggak apa Pak. Dengan di tengah nggak apa, aku video. Ya Bu Mary ke foto. Mary. Yo. Yo anak-anak. Bawahnya.
Satu, dua, tiga. Balik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sementara dengan sementara